Pemirsa, Iran terus membara. Lebih dari 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran. Pemerintah Indonesia pun berencana mengevakuasi WNI yang terjebak di Iran. Gelombang demonstrasi anti pemerintah di Iran semakin memanas dan tidak terkendali. Sejauh ini dilaporkan 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran yang sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mendesak warga Iran untuk terus berunjuk rasa. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. Pemerintah Indonesia pun bersiap untuk evakuasi WNI yang masih terjebak di Iran. Namun evakuasi terkendala sulitnya akses komunikasi dengan WNI. Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Pemerintah Indonesia juga meminta WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari daerah unjuk rasa. Saat ini total ada 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyambangi gedung KPK Jakarta. Menko Erlangga mendatangi gedung Merah Putih KPK Rabu siang. Kedatangan Menko Erlangga diterima oleh Sekjen KPK Cahya Harifah. Selain Erlangga, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti dan Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung. Menurut keterangan Jubir KPK Budi Prasetyo, pertemuan ini dilakukan tertutup dengan agenda penyampaian hasil kajian pencegahan korupsi. Ini kita komunikasi untuk negosiasi tarif, ya. Tarif Amerika. Ya. Pak, ada dulu Pak. Menq RI Purbaya ancam beri sanksi tegas oknum pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti lakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa rotasi jabatan hingga pemecatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan membuka peluang rotasi hingga merumahkan oknum pegawai yang melakukan penyelewengan. Menurut Purbaya, sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak pulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita tahu tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Sebelumnya pada hari Selasa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan guna mencari bukti tambahan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menjerat pejabat pajak dan pihak swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Situasi tak kondusif, Wapres Gibran batal kunjungi Yakuhimo. Selengkapnya saja tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, banjir merendam Kali Tengah Lamongan, Jawa Timur dan mengganggu pengiriman makan bergizi gratis. Petugas harus menggunakan perahu untuk mengantar menu makanan agar tepat waktu.
Distribusi makanan bergizi gratis ini dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tiwet di Kalitengah, Lamongan karena banjir. Tim dapur harus memindahkan wadah MBG dari mobil operasional ke atas perahu untuk melewati genangan air yang terus meninggi. Ketinggian air mencapai sekitar 80 cm sehingga kendaraan roda 4 tak bisa melintas dengan aman. Pendayung perahu harus menjaga keseimbangan perahu agar MBG sampai ke sekolah. Proses evakuasi dilakukan dengan mendayung sejauh kurang lebih 500 meter dan genangan tertutup oleh gulma. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjenguk belasan pasien keracunan MBG yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan. Menteri ini menyebut bahwa makanan yang dikonsumsi ratusan santri pondok pesantren dan juga murid di beberapa SD negeri di Gubuk tidak higienis. Menteri HAM Natalius Pigai menjenguk dan memberi semangat kepada belasan santri pondok pesantren Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, Grobogan, korban keracunan yang masih terbaring di tempat tidur. 29 santri ini awalnya mengaku mengalami gejala pusing, mual, muntah beberapa jam setelah menyantap nasi kuning ditambah abon dan telur yang sudah mulai berair. Hingga mereka harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Getas Pendowo, Gubuk. Kemudian mereka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi. Natalius Pigai menyebutkan ratusan siswa dan santri di Gubuk mengalami keracunan akibat makanan yang tidak higienis yang dikirim oleh SPPG Samikaya Food Quaron Gubuk, Grobogan. Saya berkesimpulan bahwa apa yang dialami oleh siswa-siswi kita memang karena makanannya tidak higienis, ya, kurang higienis, menyebabkan mereka sakit. Rata-rata sakitnya sama. Mereka sakit setelah mereka makan makanan yang sama. Menteri HAM meminta pihak Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG dengan membenahi semua kesalahan, terutama fasilitas SPPG yang tidak sesuai standar, yang mengakibatkan makanan tidak higienis sehingga mudah terkena bakteri. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal kunjungi Yakuhimo, Papua Pegunungan. Pembatalan ini demi pertimbangan keamanan. Rencana Wapres Gibran untuk mengunjungi Yakuhimo kandas karena masalah keamanan. Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan, sehingga saya selaku Komandan Satgas menyarankan kepada beliau, padahal beliau sangat ingin untuk berkunjung ke. Selama di Papua, Wapres Gibran berkunjung ke berbagai lokasi. Salah satunya adalah mengecek pembagian makan bergizi gratis di SMA 1 Wamena. Sebelumnya, Wapres Gibran juga sempat bermain bola bersama anak-anak Wamena. Bahkan Gibran sempat mencetak 2 gol dan 1 assist. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ramainya isu superflu di tengah musim hujan membuat sebagian masyarakat resah. Menyikapi hal tersebut, masyarakat diminta untuk tidak panik karena bukan penyakit baru. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.
Isu superflu yang beredar di masyarakat saat musim hujan mendapat tanggapan dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan menegaskan bahwa superflu bukanlah penyakit baru dan tidak termasuk dalam diagnosis medis. Untuk itu masyarakat diminta untuk tidak panik. Jadi superflu yang berkembang di masyarakat ini sebenarnya adalah influenza musiman yang sama seperti influenza sebelumnya. Tidak ada varian baru, tapi ini adalah influenza A, H3N2, subclade K. Nah, ini gejalanya sama seperti flu-like syndrome lainnya, seperti demam, menggigil, batuk, dan pilek, serta nyeri menelan. Pengobatan influenza ini pun tidak berbeda dengan flu pada umumnya, yaitu bersifat simptomatis atau mengatasi gejala yang dialami pasien. Sebagian kasus diantaranya bahkan bisa sembuh dengan sendirinya. Kendati demikian, vaksinasi dan proteksi pribadi menjadi penentu agar virus tidak menyerang daya tahan tubuh. Masyarakat juga dihimbau untuk terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, serta menggunakan masker saat berada di kerumunan atau saat kondisi tubuh kurang fit.